Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sejarah merkantilisme. Nama kelompok kami yaitu Kurnia Metasari NIM 2018-120, Jurdila Nahdlatul Alimah 2018-132, dan Wahyu Ulul Asmi 2018-216. Sejarah merkantilisme. Kemunculan mazhab merkantilisme dimulai sejak abad pertengahan, antara abad ke-14 dan ke-17 atau pada masa kejayaan laissez-faire. Masa-masa kemunculan merkantilisme memang tidak berlangsung secara cepat dan juga tidak terlihat secara tegas. Pada abad-abad tersebut, kemajuan-kemajuan ekonomi politik bahkan tidak begitu nampak. Masyarakat lebih banyak memusatkan perhatiannya pada bagaimana sifat-sifat kesejahteraan dalam sistem pasar yang tidak memikat. Ketika itu, secara lambat, Eropa mengalami transformasi ekonomi dari feudalisme ke ekonomi pasar yang berorientasi keuntungan. Beberapa tanda yang mengalami perkembangan ekonomi merkantilisme ini diantaranya adalah: yang pertama, banyaknya penemuan dan penaklukan wilayah-wilayah geografi baru oleh negara-negara Eropa. Yang kedua, adanya arus-arus modal baru, baik dari wilayah geografi baru maupun ke wilayah geografi baru tersebut. Tiga, kebangkitan para raja dan saudagar yang mendorong nasionalisme. Keempat, perkembangan perdagangan lokal menuju ke perdagangan baru ke luar negeri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar lewat perdagangan luar negeri. Yang kelima, meredupnya kekuasaan lama gereja dan golongan ningrat. Kala itu, negara-negara banyak yang melakukan penjajahan untuk menemukan daerah-daerah baru. Kemudian, penemuan-penemuan daerah baru yang luas ini pada akhirnya memunculkan asumsi bahwa perdagangan pada tingkat lokal tidak lagi banyak memberi keuntungan. Para pedagang memiliki kesempatan lebih luas untuk berkembang lewat perdagangan luar negeri. Perdagangan dengan berbagai negara, hasil temuannya pun terus dilakukan dan berkembang. Pada akhirnya, hal itu menimbulkan persaingan dagang di antara para bangsawan penjelajah. Nama merkantilisme sendiri diidentikan dengan para kapitalis pedagang atau merchant kapitalis yang kala itu dianggap memiliki peran penting dalam dunia bisnis. Jika menurut para tulisan-tulisan kaum merkantilisme di awal periode, secara pragmatis mereka melakukan analisis mengenai bagaimana negara-negara menghasilkan kesejahteraan. Asumsi kaum merkantilisme kala itu adalah mengenai peran negara dalam upaya mencapai kesejahteraan yang dilakukan. Karenanya, demi mencapai kesejahteraan ini, diperlukan regulasi dan kontrol terhadap aspek-aspek perdagangan seperti 1. Keseimbangan pembayaran kredit, 2. Keseimbangan perdagangan yang menguntungkan, 3. Manufaktur, serta 4. Sirkulasi komoditas lewat tanah yang subur. Tokoh merkantilisme. Mazhab merkantilisme mempresentasikan suatu kelompok dengan cita-cita dan ideologi kapitalisme komersil, serta pandangan mengenai politik kemakmuran negara yang ditunjukkan demi memperkuat posisi dan kemakmuran negara berlebihan kemakmuran perseorangan. Pemikiran merkantilisme sendiri mulai dituangkan dalam bentuk tulisan pada tahun 1613. Tokoh-tokoh yang menggawangi penulisan merkantilisme adalah Antonio Serra, Thomas More, dan David Hume. Ada lagi tokoh lain yang cukup populer dalam mengutarakan konsep perdagangan bebas khusus merkantilisme Eropa pada abad ke-16 hingga ke-18 adalah esas Prancis Montaigne. Ditulis oleh Montaigne, merkantilis memegang prinsip dalam perdagangan apapun, salah satu pihak dapat memperoleh keuntungan hanya dengan mengorbankan orang lain. Dengan kata lain, bahwa dalam setiap transaksi ada pemenang dan pecundang, seorang pemeras dan yang dieksploitasi. Kaum merkantilisme menyebut bahwa konsep kesejahteraan didasarkan pada jumlah kekayaan stok emas negara serta neraca perdagangan yang surplus.
Atas dasar dua hal itu, maka kebijakan pemerintah yang utama adalah bagaimana mendorong ekspor dan membatasi impor. Pada intinya, mereka berpandangan bahwa semakin banyak emas, semakin pula banyak uang yang dimiliki dan akhirnya dapat menghasilkan output dan kesempatan kerja yang semakin besar. Artinya, kesejahteraan bisa dicapai dengan baik. Ide pokok merkantilisme. Mazhab merkantilisme muncul sebagai tanggapan atas upaya mencapai kesejahteraan. Beberapa ide pokok yang terkandung dalam merkantilisme dapat dijabarkan dalam poin berikut. Emas dan perak adalah bentuk kekayaan yang khas yang paling banyak disukai. Karenanya, ekspor logam mulia sangat dilarang. Negara harus mampu mendorong kegiatan ekspor dan memupuk kekayaan dengan jalan merugikan negara lain. Dalam kebijakan ekspor-impor, negara harus mencapai surplus sebesar-besarnya. Kolonialisme dan monopoli perdagangan harus dilakukan secara ketat demi memelihara keabadian kaum koloni agar tunduk dan tergantung pada negara induk. Adanya penentangan atas biaya pajak dan restitusi intern terhadap mobilitas barang, penguatan pemerintah pusat untuk menjamin kebijakan merkantilisme dalam berjalan sebagaimana mestinya. Teori perdagangan internasional dalam perdagangan kaum merkantilisme. Kembali ditekankan bahwa kaum merkantilisme yang berkembang pesat sekitar abad 16 meyakini pemikiran bahwa ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi dapat dicapai dengan mengusahakan jumlah ekspor sehingga melebihi jumlah impor atau surplus. Jika dikaitkan dengan sektor perdagangan luar negeri, maka kita bisa menarik dua ide pokok terkait kebijakan merkantilisme berupa 1. Pemupukan logam mulia. Tujuan pemupukan logam mulia adalah untuk pembentukan negara nasional yang kuat dan pemupukan kemakmuran nasional demi mempertahankan dan mengembangkan kekuatan negara. 2. Politik perdagangan untuk mencapai surplus. Setiap politik perdagangan beserta kerangka kebijakan negara ditujukan untuk menunjang kelebihan ekspor di atas impor atau demi mencapai neraca perdagangan yang aktif. Agar suatu negara mencapai negara perdagangan yang aktif, ekspor harus didorong dan impor harus dibatasi. Alasan utama dilakukannya hal ini adalah berkait dengan tujuan utama perdagangan luar negeri, yakni dengan memperoleh tambahan logam mulia. Kritik terhadap merkantilisme. Setiap teori sejatinya bebas dan nilai. Akan tetapi tidak ada teori yang bebas dari kritik, termasuk merkantilisme. Teori merkantilisme atau yang dikenal dengan mazhab merkantilisme ini juga banyak mendapatkan kritik pada para ahli. Kritik yang disampaikan oleh Francois Yusne dalam Ekonomi Tabel, seorang fisikopat terkemuka yang menyampaikan bahwa ia menantang asumsi merkantilisme bahwa kesejahteraan berkembang dari perdagangan dan industri. Ia menekankan tentang surplus yang dihasilkan pertanian. Ia juga mengkritisi tentang kebijakan pemerintah dalam hal pembayaran pajak. Menurutnya, pajak seharusnya dibayar oleh para pemilik tanah, tidak harusnya pada para petani kecil, pedagang, atau pelaku manufaktur yang dipandang produktif harus membayar pajak. Salah satu kritik David Hume dan Adam Smith yaitu beberapa kritik David Hume terhadap merkantilisme. Potensi inflasi akibat penumpukan logam mulia. Menurutnya kuantitas ekspor barang, kuantitas impor meningkat, terjadi defisit secara perdagangan, raja menjadi miskin. Sedangkan Adam Smith yaitu ukuran kemakmuran suatu negara tidak seharusnya ditentukan oleh banyak logam mulia yang dimiliki. Kemakmuran negara ditentukan berdasarkan pada nilai GDP dan sumbangan perdagangan luar negeri terhadap pembentukan GDP. Untuk meningkatkan GDP dan perdagangan luar negeri, pemerintah harus mengurangi campur tangan terhadap perdagangan agar dapat tercipta perdagangan bebas atau free trade. Merkantilisme era modern. Era merkantilisme ini memang terus mengalami peredupan menjelang abad ke-17, namun
Bukan berarti nilai-nilai dari kebijakan merkantilisme ini sama sekali ditinggalkan. Merkantilisme justru mengalami perkembangan lewat kritik-kritik dan masukan yang dilayangkan para pengamatnya. Saat ini, ide-ide merkantilisme juga banyak dijalankan oleh negara-negara. Namun, dalam bentuk neomerkantilisme, neokartimikasisme yang dimaksud ini adalah kebijakan yang memuat potensi dengan tujuan melindungi dan mendorong ekonomi industri nasional melalui kebijakan tarif dan kebijakan non-tarif. Di era sekarang, tarif barir dalam rangka kebijakan potensi ini banyak menerkam bentuk countervailing duty, anti-dumping, dan surcharge. Namun kebijakan potensi yang lebih banyak yang digunakan yaitu bentuk non-tarif barir seperti contohnya kebijakan larangan, sistem kota, ketentuan teknik, harga patokan, peraturan kesehatan, dan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.